saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan. Ku bawa persembahanku, pujianku, kami naikkan syukur di hadapan-Mu, ya Yesus, karena kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, kami agungkan. Haleluya, Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus, urapi kami semua. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Jamah setiap kami, jamah setiap hati yang datang hari ini. Kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kelegaan, Engkau yang memberikan kami sukacita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sanjung Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus. Kudus, Haleluya. Engkau layak. Ya Bapa. Engkau melayakkan kami untuk masuk. Haleluya. Masuk di tangan. Haleluya. Syakaralalalala masyakatakaralalala masyakarabapapara. Syapapaparalantakaralalalalalala masyakaralalalalalalala masyakaralala masyakatakaralalala. Syapapaparalalalalalala masyakaralalalalalalala masyakaralalalala. Syakaralala masyakatakaralalala masyakatakaralalala masyakatakaralalala. Haleluya. Haleluya. Kudus. Yesus. Haleluya. Kau penuhi kami dengan urapan-Mu. Yesus. Ya Yesus. Tuntun hidup kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kuduslah Kau. Haleluya. Haleluya. Setiap pujian kami, ya Yesus, memenuhi kami, menjamah setiap kami. Haleluya. Ya Rabbah. Haleluya. Yesus dahsyat. Tiada Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Yes, yes. Haleluya. 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 Yesus yang ngasihkan nama syedera. Oh Yesus. hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Yesus luar biasa. Kami Yesus mau dahsyat. selalu Haleluya. Bapa Haleluya. memuji-Mu Haleluya, Yesus. Haleluya, dan Yesus. menyembah-Mu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
mengalirlah, mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus ada di tempat ini. ini. Ungkapkan rasa hati. Apa yang kau rasakan dalam hati, ungkapkan. Hidupku. Roh Kudus, mengalirlah. Haleluya. Ya Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkanku. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang memulihkan hati. Engkau yang memulihkan hati. Haleluya. 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 Yes, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yes. Kau jamah setiap hati kami. Ya Roh Kudus, Haleluya. Kau pulihkan hati kami. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyi, kita bersorak. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Silakan duduk. Silakan Pak Gembala. Shalom, selamat malam ibu-ibu. Saya benar-benar seperti tamu. Sendiri di situ, dicari istriku tidak ada. Benar-benar kayak tamu saya. Agak sedikit ngeri-ngeri gitu. Di belakang saya siapa? Saya merasa diundang oleh gereja lain. Karena nggak ada yang nemenin saya di sini. Nggak tahu kursi empuk nggak mau didudukin. Heran juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian ya. Kita sudah belajar banyak hari Minggu kemarin tentang menyapa Roh Kudus. Hai Roh Kudus gitu ya. Dan malam ini saya tidak akan membahas itu lagi secara khusus tentang bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Tetapi saya juga akan menyinggung tentang bagaimana kita harus aktif berkomunikasi. Tetapi kita mulai dari satu ayat, Yohanes 7 ayat 37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Demikian bunyi firman Allah, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini adalah perayaan Pondok Daun, hari raya besar. Yesus berdiri dan berseru, tentu didengar banyak orang ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pondok Daud hari raya besar itu salah satu kebiasaan adalah wanita-wanita junjung kendi-kendi berisi air ke dalam bait Allah. Nah, rupanya itu digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk mengajarkan
tentang kehausan jiwa, kehausan rohani. Yang jawabnya adalah tentu tidak lain arahnya ke sini adalah kehadiran dari Roh Kudus. Nah, saudara, Tuhan sedang menyatakan salah satu kebenaran ketika saya membaca ayat ini adalah bahwa jiwa manusia itu bisa haus. Jadi ibu-ibu jangan sangka Anda menjadi orang Kristen tidak bisa mengalami kehausan jiwa atau juga kehausan roh. Ya, nanti saya akan tunjukkan bahwa sekalipun kita ini sudah percaya Yesus dan Roh Kudus berdiam di dalam kita, itu khotbah minggu kemarin ya. Dan saya hubungkan tentang bagaimana kita harus berkomunikasi, menyapa dengan Roh Kudus, itu kebaktian khotbah ibadah raya kemarin tanggal 7. Saya akan tunjukkan bagaimana sekalipun kita ini sudah percaya Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita ini masih bisa haus, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Masih bisa haus. Makanya kita harus bukan saja ngerti dan bukan saja menyadari, tetapi juga bertindak, melakukan secara sengaja. Bercakap-cakap, mengaktifkan peranan Roh Kudus dalam diri kita. Ibu-ibu, lampu ini berkaitan dengan mengaktifkan Roh Kudus, maka ketika Tuhan hadir dalam perayaan Kodok Daud, Tuhan sedang menyatakan salah satu kebenaran yang luar biasa bahwa jiwa dan juga roh manusia itu bisa haus, bisa mengalami kering, ya. Dan ketika Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria dalam sebuah peristiwa yang lain dalam Injil Yohanes pasal 4. Ya, Tuhan juga menyatakan bahwa kehausan jiwa manusia itu nyata. Bahwa kehausan jiwa itu juga tidak bisa dipuaskan dengan benda-benda atau hal-hal Cek, cek. dengan benda-benda atau hal-hal keduniawian yang lain. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 13. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 13. Nah, ketika Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria yang sudah pernah, ya enggak tahu menikah resmi apa tidak, pokoknya punya 5 suami dan yang sekarang dengan dia itu yang pria ke-6 gitu ya. Dia mencoba mencari kepuasan. Dan Yesus bilang gini, ayat 13 pasal 4 Injil Yohanes. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air di sumur yang sedang ditimba oleh perempuan Samaria ini, ia akan haus lagi. Jadi di sini menggambarkan bahwa kehausan jiwa, kehausan roh, itu tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal atau benda-benda keduniawian. Atau hal-hal yang bersifat keduniawian, tidak bisa. Karena jelas Tuhan bilang, kalaupun kamu minum banyak air ini, kalaupun kamu minum air ini berkali-kali, kamu akan haus lagi. Ya, dan ini sejalan dengan ayat di awal tadi, Yohanes pasal 7. Bahwa barang siapa haus, mari datang kepadaku. Tuhan menegaskan bahwa jiwa manusia itu bisa haus. Roh manusia itu bisa haus, bisa mengalami kekeringan. Dan sekali lagi, kalau kita hubungkan dengan kisah perempuan Samaria, kehausan jiwa itu nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dipuaskan dengan pernikahan,
harta, keadaan yang menyenangkan, tidak bisa. Karena itu sifatnya hanya sebuah keadaan atau peristiwa yang sementara, berubah-ubah, tidak menetap. Kadang suami baik, kita merasa bahagia, tiba-tiba suami berubah. Karena apa? Dompetnya mulai kempes, saudaraku ya. Tiba-tiba kita merasa bahagia karena anak-anak santun, menyapa, memeluk, baik sama mamanya. Tapi tiba-tiba anak itu cuek sama kita. Kenapa? Lagi putus pacar. Jadi berubah-ubah saudara ya. Situasi tidak bisa memuaskan kita. Oleh karena itu caranya bagaimana? Nah supaya jiwa kita ini tidak haus. Mari buka pasal 4 tadi Injil Yohanes ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan, minum air yang kuberikan kepada perempuan ini, Tuhan Yesus bilang, ia tidak akan haus untuk kalimat berikutnya, kata berikutnya, selama-lamanya. Bandingkan ya, suami bisa baik, anak bisa baik, menantu bisa baik, keadaan bisa baik. Tapi itu tidak menetap. Ingat, kesehatan kita pun tidak menetap. Nah, oleh karena itu kita perlu bersiap diri. Kita perlu membekali diri. Apa itu? Aktif berkomunikasi dengan pribadi yang memuaskan jiwa kita. Yang tidak tergantung dengan situasi, keadaan orang dan benda-benda di sekitar kita. Dan Tuhan bilang selama-lamanya kamu tidak akan haus lagi. Berikut, sebaliknya air yang kuberikan kepadanya, ya. Jadi bukan hanya tidak haus lagi selama-lamanya, ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus pada frase berikutnya. Itu akan menjadi mata air. Coba saudara, enggak ada mata air yang berhenti mengalir. Air yang segar. Ya, maka setiap orang mencari mata air. Penduduk tinggal kalau bisa dekat dengan mata air. Mata air dijaga. Kalau di Bali mata air ini dirawat betul-betul. Ya, dianggap sakral. Penting. Nah, Yesus bilang mata air itu bukan mata air dari sumber gunung, dari mata air dari bukit-bukit atau dari tanah, tetapi mata air itu dari dalam diri kita. Yang terus-menerus memancar, terus-menerus. Ini sangat kontras dengan apa yang kita pikirkan. Yang orang di luar Yesus pikirkan. Yang dunia pikirkan. Bahwa kepuasan jiwa, kepuasan rohani itu tidak mungkin. Tuhan tegaskan, kalaupun kamu minum air ini berkali-kali, kamu akan haus lagi. Itu sebuah penggambaran. Kalau saya boleh bilang sebuah analogi, pengupamaan bahwa air itu adalah hal-hal kebendaan, hal-hal keduniawian. Termasuk pernikahan, kesehatan, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Tidak mungkin memuaskan kita selama-lamanya. Yang Tuhan bilang adalah kita akan terima kepuasan selama-lamanya. Karena itu dari dalam hati kita. Hati kita ini jadi kayak mata air, ibu-ibu. Bayangkan kalau ibu-ibu di sini semua hatinya kayak mata air, mengalirkan aliran-aliran air kehidupan yaitu dikerjakan oleh Roh Kudus. Betapa bahagianya suami, betapa bahagianya anak menantu, betapa bahagianya mertua, orang-orang di sekitar kita yang kenal dengan kita, yang memiliki mata air yang menyegarkan itu. Ibu-ibu, seseorang itu ngomongnya pahit, ngomongnya ketus, ngomongnya kasar, ngomongnya tidak bersahabat. Salah satu penyebab Anda tahu nggak? Karena hatinya pahit. Coba kalau hatinya nggak pahit, ngomongnya pasti lembut kok. Ya, lihat orang masang status, lihat orang upload foto di Facebook, sekeluarga lagi rekreasi, makan-makan, nggak seneng. Itu pasti pahit itu orang itu. Lihat orang lagi bahagia foto. Oh,
di komen. Bahkan ada yang curhat sama saya. Gitu ya, temen satu komsel gak perasaan. Ya saya sudah gak bisa ngomong lah. Daripada saya ngomong salah. Apa salahnya orang upload di foto yang bagus kok. Keluarga lagi makan-makan menyenangkan. Di komen. Wah sok pamer. Itu pasti pahit itu. Jadi itu pasti jiwa yang kosong, yang kering, yang haus, yang tak terpuaskan. Maka protes ketika lihat orang lain merasa senang dan bahagia. Makanya kita ini ibu-ibu butuh sumber air hidup yang tidak akan membuat kita haus lagi. Ya, lihat ayat 38 pasal 7, kembali ke pasal 7. Ayat 38 39. Ini masih pasal 7 ini masih berkaitan dengan hari raya Pondok Daun itu ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba. Pasal 4 ayat 14 yang terus-menerus memancar dari dalam dirinya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Tapi pasal 7 ayat 38 kepada banyak orang di hari raya Pondok Daun, Tuhan bilang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama tidak? Sama pengajarannya. Kepada wanita yang haus jiwanya, kepada orang-orang yang bersembahyang, kepada orang-orang yang taat beragama, kepada orang-orang yang ikut dalam perayaan hari raya besar Yahudi, Tuhan bilang, kamu yang haus. Dan Tuhan tahu mereka itu haus. Cuman mereka gak menyadari kehausan mereka. Hanya orang-orang yang mengerti gejala jiwa haus itu seperti apa. Baru kita tahu ini orang haus. Haus pujian. Haus kemewahan. Haus kesenangan. Haus kedamaian. Ada gak orang haus kedamaian? Ada. Karena tidak pernah rasakan damai. Dia cari damai terus. Kan ada lagu itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Jadi ada orang yang cari damai. Dan saudara, ayat 39 bilang, yang dimaksudkan, yang mengalir itu apa? Yaitu Roh Kudus. Yang diterima oleh orang-orang atau mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus itu belum datang. Dan memang waktu itu belum penyaliban Tuhan Yesus. Dan belum juga pencurahan Roh Kudus. Sebab Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan di sini artinya disalibkan. Ya. Nah, ibu-ibu, perkataan Tuhan ini dinyatakan kepada orang-orang Yahudi yang taat beragama. Jadi saya jelas meyakini, baik itu lewat kitab suci dan pengalaman dalam menggembalakan jemaat, bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan pun, dengar baik-baik, tidak akan bisa memuaskan saudara. Jangan salah. Anda ingin rasa tenang, puas, pergi ke gereja. Baik daripada pergi ke tempat lain. Tapi saya kasih tahu ya, pulang dari gereja, itu ketenangan bisa hilang lagi. Karena bukan gereja yang bikin Anda tenang. Anda ikut ibadah yang sungguh luar biasa memberkati kayak kita tadi memuji menyembah Tuhan. Anda merasa damai? Ya pasti. Tapi saya kasih tahu ya, itu tidak menetap. Kalau tidak ada sumber aliran itu yang aktif dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi confirm ya. Yakin ya, kegiatan agama sekalipun. Saya tidak mengecilkan kegiatan gereja. Saya tidak mengecilkan aktivitas pelayanan. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi kegiatan-kegiatan itu, kalau tidak ada sumber aliran air hidup, Anda tidak akan pernah puas seterusnya. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah esensinya adalah kehadiran Roh Kudus. Katakan kehadiran Roh Kudus.
Yang digambarkan seperti air yang mengalir. Dan mengalirnya itu bukan dari samping kita, bukan dari atas kita, dari dalam kita. Kenapa dari dalam? Karena Roh Kudus di sini. Nyambung dengan khotbah kemarin, minggu. Ya, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat tinggal Roh Kudus. Kediaman Roh Kudus. Habitation, tempat yang menyenangkan, yang biasa. Habitation, sesuatu yang biasa dijadikan tempat kediaman, tempat tinggal. Tubuh kita ini. Makanya ibu-ibu kalau jiwamu mulai haus, kering, rohmu kering, nyembah Tuhan harus. Tapi ingat, nyembah Tuhan itu kalau tidak disadari lebih jauh, maka Anda akan jadi seorang pelaku agamawi. Agamawi itu apa? Kegiatan rohani yang tidak membawa kita lebih dekat dan bertumbuh kepada Tuhan. Itu namanya agamawi. Dan banyak orang Kristen di gereja kita juga nggak bertumbuh rohaninya. Ya, dan kita harus terus membuat Roh Kudus itu aktif. Nah, untuk membuat Roh Kudus itu aktif, inilah pentingnya bercakap dengan Roh Kudus. Kita harus bergumam. Bergumam itu seperti apa? Supaya kita tidak dianggap orang agak sedikit sakit jiwa, ya kita bergumam saja. Kalau terdengar kan dipikir orang lagi stres gitu kan. Ngomong sendiri ibu itu. Bergumam aja. Terima kasih Roh Kudus. Cukup kita saja yang dengar. Bahasa roh, cukup, itu bergumam. Bahkan dalam bahasa Inggris, speak under your breath. Di dalammu. Berbicaralah. Ya bergumam, biasakan bergumam. Makasih Roh Kudus. Sambil masak, terima kasih Roh Kudus. Sambil jualan, haleluya. Itu yang disebut bergumam. Anda ibu-ibu biasakan. Di situ namanya konkretnya. Kalau Anda bertanya, Pak Gembala bercakap-cakap dengan Roh Kudus itu kayak apa? Ya kayak ini tadi, bergumam. Bisa bergumam dengan bahasa roh, bergumam dengan berkata haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Oh Roh Kudus, bisa bergumam dalam pujian, menyembah Tuhan, bermazmur, perlahan, hanya kita yang mendengar. Itu yang disebut bercakap-cakap, aktif. Dan kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Daud itu sangat ketakutan kalau Roh Kudus itu pergi dari dia. Karena dia tahu kalau Roh Kudus pergi dari dia, jiwanya tambah merana. Jiwanya tambah kering. Karena ketika dia jatuh dalam dosa, tidak segera mengakui dosanya, ya, ditutup-tutupi dosanya karena dia sudah berzina dengan istri panglima perangnya sendiri. Jiwanya kering, tangan Tuhan menekan dia. Dan dia lebih takut lagi kalau Roh Allah tinggalkan dia. Apakah hari-hari ini kita takut mendukakan Roh Kudus? Atau kita anggap biasa saja? Ngomong sekenaknya, mikir seenaknya, enggak jaga kekudusan. Emosi diumbar, hati tidak dijaga dengan penuh kewaspadaan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pada bagian terakhir ini sengaja, katakan sengaja, bercakap-cakaplah dengan Roh Kudus. Anda yang jualan sambil kasih barang jualan, sambil terima uang, tetap fokus kepada Roh Kudus. Anda mesti antar anak, Anda mesti monitor pekerjaan. Anda mesti melakukan ini dan itu, masak, mencuci dan lain sebagainya, membersihkan rumah. Jangan lupa sambil ngepel, sambil nyapu. Saya ini boleh dibilang kalau di rumah tidak ada pembantu rumah tangga, ya salah satu bagian saya adalah nyapu dan ngepel. Saya tidak kasih ibu juga nggak boleh. Sudah nggak boleh dia nyapu ngepel. Sudah beberapa tahun ini tidak pegang sapu, tidak pegang pel. Tidak boleh sudah. Tapi saya lakukan itu sambil nyembah Tuhan. Sambil bergumam.
Saya bisa ngalami kok, saya bisa memahami kok kalau ibu-ibu sibuk di rumah kayak apa cuci piring ya. Saya dengan ibu gembala gantian cuci piring kalau tidak ada pembantu di rumah. Kalau ngepel, nyapu sudah itu bagian saya. Dan akibatnya seenaknya saya, sak sempatnya 3 hari sekali boleh gitu ya. Ya apa udah resiko, kadang-kadang Bu Warno yang dimintain tolong. Kadang-kadang Bu Dian gitu. Ya sudah. Nah, nanti bulan Agustus ini pembantu di rumah udah mau pulang. Nggak balik lagi karena dia udah mau urusin anak-anaknya 3 orang itu. Ya kami nyerah saja, pasrah saja. Oh itu mungkin kesempatan saya ngepel lagi sambil nyembah Tuhan lagi gitu. Walaupun saya sudah ditemukan, sudah nggak boleh sebenarnya terlalu banyak kerja-kerja yang sudah ada tanda penyempitan di sini juga. Tapi sudahlah, hajar saja. Kerja saja. Kembali ke sini, jadi sengaja, katakan lagi sengaja. Dalam bahasa kerennya intensional. Direncanakan, disengaja. Ayo, disengaja, direncanakan. Setiap waktu ya, setiap waktu. Anda sudah waktunya mau tidur setelah berdoa bersama. Udah mau tidur sekalipun Anda masih bisa bergumam. Kalau di kamar sih nggak usah bergumam lah, bebas lah ya. Nggak ada yang dengar kita. Ayo, ibarat lampu ini indah, terang. Kalau tidak diaktifkan, lampu ini tidak maksimal gunanya. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi Roh Kudus bisa pasif kalau kita tidak mengajaknya berbincang-bincang, bercakap-cakap, bergumam dengan kita. Kita memujikan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari katakan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Mari aktif Roh Kudus. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Lagi katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Kami mau dipuaskan oleh Roh Kudus. Kami mau jiwa kami disegarkan senantiasa. Dalam kelelahan jiwa, pernikahan, rumah tangga yang penuh pergumulan, keuangan, pekerjaan yang penuh pergumulan, kesehatan bahkan. Oh Roh Kudus, kami butuh Engkau. Silakan aktif Engkau menuntun hidupku ya Roh Kudus. Seperti aliran-aliran air yang selalu mengalir. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu Yesus.
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang hari-hari ini merasa hidup ini kok monoton, membosankan, gak ada hiburan, bahkan tidak ada damai, itulah jiwa manusia. Itulah roh yang selalu membutuhkan perkara yang ilahi, tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga di dunia ini. Bahkan seringkali hati dan jiwa kita ini menjadi kering karena kecewa, khawatir, kebutuhan-kebutuhan yang tak tercukupi. Mari datang kepada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hatimu dan mulai ambil waktu secara sengaja bergumam, bercakap-cakap dengan Roh Kudus, menyapa Roh Kudus, berkata, "Oh Roh Kudus," berkata, "Mari Roh Kudus," berkata, "Terima kasih Roh Kudus." Mari nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami membutuhkan air hidup itu. Puaskan. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya Roh Kudus, haleluya. Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Lagi katakan, ya Roh Kudus, ya Roh. Mari ibu-ibu ucapkan pujian ini terdengar di telinga kita. Ku haus padamu, Shikaralama ya Shidaralamu, Shidaralama ya Shikaralama. Pulang dengan kepuasan baru, pulang dengan jawaban dari segala kebutuhan kita. Kuncinya adalah bercakap-cakap dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Sumber damai sejahtera, sumber kepuasan, sumber kelegaan, tidak akan haus lagi. Oh haleluya. Lagi katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ini saya Tuhan, ini saya ya Roh Kudus. Ampuni kalau aku terlalu sibuk dalam segala tanggung jawab urusan-urusanku setiap hari. Aku minta ampun ya Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus, Engkau aktif dalam hidupku. Oh haleluya, haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan
kuasa namamu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Yesuslah bagi semua, bagi semua bangsa. Lewat lagu ini kami diingatkan, pada akhirnya kami akan jadi pemberita kebenaran. Pada akhirnya kami dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Yesus, Juru Selamat, sumber damai sejahtera, Raja damai kepada jiwa-jiwa di sekitar kami. Orang akan melihat ada aliran-aliran air dari hidup kami lewat ucapan kami, senyum kami, ekspresi kami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan Anda menyangkal kalau hari-hari ini jiwamu haus, engkau sedang menuntut suamimu, engkau sedang menuntut anak-anakmu, engkau sedang menuntut orang sekitarmu, engkau menjadi sensitif, engkau menjadi peka, engkau menjadi orang yang selalu ingat kesalahan orang, selalu ingat hal-hal yang baik di masa lalu. Buang itu dalam nama Yesus. Semua itu muncul, semua itu terjadi karena engkau tidak bergaul dengan Roh Kudus, engkau tidak bercakap-cakap dengan Roh Kudus, engkau sibuk fokus kepada masalahmu, engkau sibuk fokus dengan persoalanmu. Hari ini kita diingatkan. Sebentar kita tundukkan kepala. Adakah di antara ibu-ibu sekalian, Anda sedang dalam pergumulan? Saya tidak akan turun dan berdoa, tapi saya beri waktu beberapa saat. Datanglah kepada Roh Kudus malam ini. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Sapa Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Katakan, Roh Kudus, Kau yang memuaskanku, mengubahkan hidupku bahkan. Aku tidak lagi jadi wanita penuntut. Aku tidak lagi jadi wanita pengomel. Aku tidak lagi jadi wanita yang ingat-ingat kesalahan suami, kesalahan anak. Aku tidak akan jadi manusia yang selalu pahit. Karena dari hatiku yang mengalir adalah yang manis. Yang manis. Terima kasih ya Roh Kudus. Berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau menjamah umat-Mu Tuhan malam ini. Engkau meluputkan kami dari mara bahaya. Engkau juga melepaskan kami dari kepahitan hati. Engkau juga yang membuat kami puas di dalam Engkau. Haleluya. Glory. Aku cinta Engkau ya Tuhan. Ku cinta Kau ya Roh Kudus. Ku membutuhkan Engkau. Bagaikan tenggorokan yang kering butuh air yang segar, demikian juga jiwa rohku butuh Engkau ya Roh Kudus. Mari aktifkan roh yang ada di dalammu menjadi sumber mata air yang menyegarkan. Engkau tidak pahit lagi, engkau tidak jenuh lagi, engkau tidak putus asa lagi, engkau tidak frustrasi lagi, engkau tidak bosan lagi dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Sekarang ibu-ibu, setelah beberapa menit ini dengan Roh Kudus, urusan pribadi, sekarang doa untuk suami atau untuk anak-anak atau untuk keluarga. Yang sudah sendiri, tidak ada suami, doa untuk keluargamu. Sekarang doa dengan kuasa Roh Kudus. Katakan, anak-anakku diberkati Tuhan. Yang masih ada suami, suamiku diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Mari ucapkan, Anda penuh Roh Kudus. Ucapanmu diurapi dalam nama Yesus. Katakan, anakku berprestasi,
anak-anakku sehat, menantu cucuku diberkati Tuhan. Katakan, jangan lagi yang pahit, jangan lagi yang pahit, jangan lagi yang pahit. Kau sudah penuh Roh Kudus, kau sudah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu. Katakan yang indah, anak-anakku sehat, anak-anakku takut akan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, keluargaku dilawat Tuhan. Oh rabakamaya shikarat. Terus doa, ucapkan. Saudara diurapi, perkataanmu penuh urapan, perkataanmu penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Kirabaya shikarat. Oh haleluya. Ya, haleluya. Dan lanjutkan doa-doa seperti ini sehari-hari. Bukan lagi dengan kepahitan, ya. Bukan lagi dengan kejenuhan, ya. Bukan lagi dengan kebosanan. Tapi ingat, ada Roh Kudus dalam kita. Ingat itu. Mulai setiap hari, mulai besok, katakan yang manis, katakan yang indah, katakan yang penuh sukacita untuk keluarga dalam nama Yesus, untuk pekerjaan dalam nama Yesus. Oke? Jangan lagi katakan yang pahit. Jangan lagi katakan hal-hal yang membuat kita terus ingat pada luka-luka masa lalu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Pemberita Injil. Pemberita nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Karena pribadi Roh Kudus menuntun kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, ingat ya. Kita buat tekad ya. Mulai besok bangun, kalau mulai tergoda. Ingat suami menjaga. Ini bukan Roh Kudus, ini Roh Kudus ini, gitu ya. Buang itu. Amin. Ingat anak menjaga. Jangan lagi diteruskan. Pengennya sih, ingat-ingat kesalahannya. Ini Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Amin. Amin. Praktek ya. Nanti yang praktek dan ngalami berkat Tuhan, sharing ke Ibu Gembala lewat WA. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih untuk undangannya Ibu-ibu. Terima kasih Bapak Gembala. Saya duduk di sini ya. Silakan menjadi yang paling ganteng hari ini ya. Oke, ibu-ibu semua tadi sudah mendengarkan firman ya. Sekarang saya mau cek dulu, inget enggak ya? Ini saya mau kasih hadiah soalnya ya. Wah, kira-kira ibu-ibu masih ingat enggak ya? Yang pertama, siap-siap ibu-ibu ya. Tahu enggak apa tema khotbah hari ini? Siapa cepat dia angkat tangan. Oh, Ibu Warno tahu nih. Apa Bu? Bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Terima kasih, silakan Bu Warno. Tolong Bu. Kasih hadiah. Dapat hadiah loh yang ingat ya. Yang kedua, siapa yang ingat apa ayat pertama tadi yang dibacakan oleh Bapak Gembala? Oh, Ibu Erlina. Ayo Ibu Erlina maju ke sini. Sini. Yohanes 7 ya betul. Sini Bu Warno sama Bu ini. Silakan dikasih hadiahnya. Kalau isi ayatnya hafal enggak Bu ya? Enggak. Oh, tentang air hidup ya. Iya itu. Terima kasih. Silakan duduk dulu ya. Tepuk tangan ibu-ibu. Ada lagi ya. Berikutnya. Kira-kira ibu-ibu ada enggak yang membawa Alkitab buku? Kalau ada, dapat hadiah juga. Semua Alkitabnya, Alkitab sucinya HP suci ya. Tidak ada Alkitab yang ini. Oh, tidak ada ya. Terus satu lagi. Tadi itu dipantau sama ibu-ibu pengurus ya. Ada ibu yang datangnya paling awal. Sebelum semua datang, selain pengurus tentunya ya. Selain pengurus ada ibu yang datang paling awal. Namanya itu Ibu Agung. Tepuk tangan buat Ibu Agung. Silakan maju Bu Agung. Ibu Agung datang paling awal sebelum yang lainnya datang ya. Dan akhirnya dapat hadiah juga. Silakan Ibu hadiahnya. Berikutnya, kok banyak ya hadiah hari ini ya. Hari ini pun kita akan menyambut ada satu WBI yang baru pertama kali hadir hari ini. Tepuk tangan buat Ibu. Ibu siapa ya, coba sebutkan.
Ibu Lili. Silakan maju Ibu Lili. Ibu Lili bisa kasih yang kuning aja ya. Karena sudah habis. Sudah habis. Terima kasih Bu Lili, di sini dulu ya. Kita tunggu satu ibu lagi. Nah, tadi waktu kita kan tadi ada pujian penyembahan ya. Dari pantauan tim dokumentasi, itu ada ibu yang semangat sekali. Yang paling semangat memuji dan menyembah Tuhan. Pasti ibu-ibu nggak tahu kan, karena kan tutup mata semua. Ada satu yang buka mata, itu tim dokumentasi ya. Itu saya panggil Ibu Christine. Oke, silakan Ibu Christine. Maju ke depan, dapat hadiah juga. Sama-sama yang warna kuning berarti. Biar beda. Silakan Ibu, silakan difoto, Cerna. Sebentar ya, kita beri tepuk tangan ya buat ibu-ibu, Bu Christine dan Ibu Lili. Selamat datang Ibu Lili. Silakan duduk Ibu Christine dan Ibu Lili. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memberi persembahan. Silakan yang bertugas untuk doa persembahan. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami ingin memberi Tuhan sedikit dari apa yang sudah kami terima Tuhan. Mari Bapa Tuhan sucikan, kuduskan tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Bapa. Bila Tuhan pemberian kami ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya terus exciting mengingatkan mulai besok ya. Jangan lagi ingat-ingat yang pahit-pahit, yang kecut-kecut ya. Ingat yang manis-manis ya. Yang lesat-lesat. Itu semua tergantung di kita ya. Ini kayak yang khotbahnya mesti disambung ini sebentar ini ya. Jadi ingat itu pilihan kita. Mau aktifkan atau biarkan saja, cuma jadi pajangan. Ingat itu ya, ilustrasi itu. Baik, kita berdoa. Roh Kudus, sepenuhnya Engkau berkuasa atas hidup kami. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup di dalam kami, ada di dalam kami, menyertai kami. Menjadi Tuhan dan Raja, penguasa hidup kami. Hidup kami akan berubah, hari-hari kami akan berubah. Bukan karena keadaan yang menyenangkan di luar, tetapi dari dalam mempengaruhi yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, kami akan tunjukkan roh Allah dalam kami. Suami kami, anak-anak kami, menantu cucu kami, orang sekitar kami yang kemarin melihat kami akan lihat besok kami diubahkan. Lebih lagi Tuhan, yang manis mengalir keluar. Dinikmati oleh keluarga dan orang sekitar kami, di pekerjaan, di mana saja. Para wanita yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa pertolongan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati yang kau kerjakan. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati masa depan. Dan setiap perkataan pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Terima yang baik, yang indah, yang mulia, yang sempurna, melimpah. Dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus.